Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik pejuang KSM 2024. Video kali ini kakak akan membahas materi ujian KSM 2023 tingkat kabupaten kota dengan mata uji MTS IPA. Materi ujian KSM yang 2023 ini naskah asli tahun kemarin yang kakak jadikan referensi untuk membantu adik-adik dalam persiapan KSM 2024 agar adik-adik bisa memahami gambaran soal nanti yang akan keluar pada tahun 2024 ini. Baik, sebelum mulai silahkan klik tombol subscribe, bunyikan tanda lonceng, dan share ke teman-temannya agar mendukung channel ini agar terus tetap berkembang. Baik, video kali ini kakak cuma membahas dari soal 21 sampai ke 40 karena untuk bagian fisika dari 1 sampai 20 itu tidak sempat lagi untuk membahas bagian fisikanya. Kita langsung saja ya bagian dari soal nomor 21. Perhatikan gambar berikut ini. Yang A ini nanti ya, sejak ditemukannya mikroskop elektron, para ahli biologi mulai berhasil mengidentifikasi struktur internal dari berbagai macam sel. Berdasarkan hasil pengamatannya, para ahli menggolongkan sel menjadi dua kelompok, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik dan sel eukariotik. Prokariotik itu tidak memiliki membran pada inti sel. Kalau yang eukariotik itu dia sudah memiliki membran inti sel. Berdasarkan informasi dan gambar di atas, manakah yang tergolong ke dalam kelompok prokariotik? Kelompok prokariotik itu biasanya dari kelompok bakteria atau archaebacteria, bisa eubacteria. Kalau yang sudah memiliki membran inti sel setingkat lebih tinggi dari bakteri itu ada kelompok protozoa, dan selanjutnya sampai ke makhluk hidup tingkat paling tinggi gitu. Yang paling rendahnya itu dari kelompok protozoa. Protozoa ini adalah hewan yang memiliki sel satu. Dia selnya cuma satu tapi dia sudah memiliki membran inti sel. Kalau bakteri itu dia juga uniseluler, cuma terdiri tubuhnya dari sel saja tapi dia belum memiliki membran inti sel. Nah, di sini yang mana yang kelompok prokariotik atau kelompok bakteri tadi? Kita caranya menggunakan sistem eliminasi saja ya. Kalau yang ini kelompok protozoa, filum ya, filum. Dari nama hewannya adalah Euglena viridis. Kalau yang ini namanya adalah Paramecium, juga dari filum protozoa. Ini nama hewannya adalah Paramecium. Kalau yang D itu juga protozoa, itu kalau namanya adalah amuba. Berarti A, C, dan D itu tidak boleh dimasukkan sebagai opsi jawaban. Kita delete, sehingga cuman tersisa jawaban yang D, yaitu B, E, dan F. Yang B, yang E, dan yang F ini adalah kelompok dari bakteri. Kita lanjut ke soal nomor 22. Terdapat aktivitas yang dilarang dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90. Jika seseorang melakukan hal tersebut menyebabkan sholat tidak sah. Dalam aktivitas tersebut dimasukkan zat berbahaya ke dalam tubuh. Jika zat tersebut masuk ke dalam tubuh, organel sel yang bekerja keras untuk menetralkan senyawa tersebut adalah penetral senyawa di dalam tubuh kita itu kan hati. Nah, di hati itu ada namanya bagian organel sel yang ada di dalam hati itu ada namanya lisosom dan ada juga peroksisom. Nah, gimana sih maksud dalam surat Al-Maidah ayat 90 itu? Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90 sebenarnya ketika adik-adik nggak tahu dengan terjemahan Al-Maidah ayat 90, kita kan bisa meraba-raba atau menglogikakan apa sih maksudnya minuman yang tidak boleh atau zat berbahaya yang masuk ke dalam tubuh. Biasanya kan minuman keras ya, minuman keras itu bisa meracuni tubuh kita gitu.
Nah, kita sesuai juga dengan terjemahnya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, kata kuncinya adalah minuman keras. Walaupun sebenarnya nggak tahu adik-adik terjemahan dari ayat 90 ini, tetapi dari pertanyaan saja kita sebenarnya sudah bisa menangkap bahwa pertanyaan sebenarnya adalah organel sel yang mampu menetralkan senyawa racun di dalam tubuh itu apa? Itu kan hati. Hati itu ada fungsinya yang namanya lisosom, ada yang peroksisom. Kalau lisosom itu organel sel yang berfungsi untuk pencernaan di dalam sel, degradasi bagian sel yang rusak, atau autolisis atau memakan sel itu sendiri. Kalau peroksisom dia bekerjanya di dalam hati, fungsinya sebagai penetral senyawa racun. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang B. Sementara ribosom, apa sih fungsinya? Ribosom untuk sintesis protein. Kalau glioksisom ini biasanya ada pada tumbuhan ya. Organel sel yang hanya bekerja pada tumbuhan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 23. Please observe the following picture, artinya adalah perhatikan gambar berikut. Jika endokrin, hormon endokrin, bagian pada organ yang ditandai yang X, itu rusak, damage itu artinya rusak, apa yang akan terjadi? Kita harus tahu dulu bahwa X ini adalah pankreas. Pankreas itu satu organ yang menghasilkan dua fungsi sekaligus, untuk hormon dan untuk enzim. Hormon yang dihasilkan di sini adalah insulin. Hormon itu bagian endokrin ya. Kelenjar endokrin namanya hormon dihasilkannya. Apa sih hormon yang dihasilkan dari pankreas ini? Namanya insulin. Fungsi insulin itu adalah mengubah glukosa menjadi glikogen atau gula otot. Kalau dia rusak, maka penderita akan menyebabkan penyakit diabetes mellitus, penyakit gula. Karena dia nggak bisa mengubah gula darah menjadi gula otot tersimpan di otot. Jadi di darahnya itu terlalu banjir gula, makanya dia disebut sebagai penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula. Maka jawaban yang tepat adalah A, impaired absorption of nutrient, nggak ada. Growth will be stunned, nggak. Suffering diabetes insipidus, tidak. Suffering from diabetes mellitus, iya. Itu dia jawabannya. Kalau diabetes insipidus itu dia kekurangan hormon ADH, antidiuretik hormon, jadi dia pengen pipis-pipis terus. Dalam artian hormonnya itu nggak bisa mampu untuk menghentikan pipis gitu. Dia selalu ingin memproduksi pipis. Beda dengan diabetes mellitus, walaupun penyakit gula juga menyebabkan dia suka penderitanya juga pipis, tetapi dia lebih tepatnya adalah dia penyakit gula di mana glukosa darahnya itu nggak bisa diubah menjadi glikogen. Lanjut ke soal nomor 24. Berdasarkan gambar di atas, manakah kesimpulan yang benar berikut ini? Kita lihat ya, ini mangsa, ini predator. Mangsanya tinggi, predatornya rendah. Berarti kita lihat kepadatan populasi mangsa tidak dipengaruhi oleh populasi predator. Enggak, dipengaruhi dong. Dia terbalik. Pengaruhnya adalah grafiknya terbalik. Kalau mangsanya banyak, predatornya sedikit. B, kepadatan populasi mangsa meningkat ketika populasi predator menurun. Iya kan? Ketika mangsanya banyak, predatornya artinya sedang sedikit, nggak ada yang memburu si mangsa, maka mangsanya bisa berreproduksi menjadi semakin banyak. Kalau C, kepadatan populasi mangsa berbanding lurus dengan predator, enggak, dia tuh berbanding terbalik. Semakin tinggi kepadatan populasi predator, maka akan semakin tinggi kepadatan populasi mangsa, enggak dong. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Nomor 25, perhatikan gambar hubungan jumlah kendaraan bermotor dengan konsentrasi karbon monoksida di salah satu jalan di Jakarta berikut ini. Berdasarkan grafik di atas, manakah pernyataan yang benar berikut ini? Kita lihat aja ya, ini hari Sabtu, ini hari Minggu. Ini mobil bensin, ini mobil solar, ini motor dengan motor. Konsentrasi CO katanya meningkat. Berdasarkan grafik, pernyataan yang benar adalah kita sistem eliminasi aja ya.
Kita cek nomor 1, tidak semua jenis bahan bakar mengeluarkan karbon monoksida ketika digunakan kendaraan yang berbeda. Nomor 2, pada saat hari libur tidak menurunkan emisi karbon monoksida di lingkungan. Enggak, hari Minggu semakin meningkat. Berarti nomor 2 ini benar, kita cek yang ada nomor 2-nya. Berarti ini salah. Oke. Bukan salahnya di sini, maksudnya ini salah. Kita cek nomor 3. Semakin banyak jumlah kendaraan bermotor dapat meningkatkan karbon monoksida ke lingkungan. Oh iya dong. Berarti jawabannya adalah 2 dan 3. 1 ini ternyata salah, tidak semua jenis bahan bakar mengeluarkan karbon monoksida. Semua bensin, solar, apapun dia akan mengeluarkan karbon monoksida. Maka jawabannya adalah yang C. Nomor 26, sekelompok siswa melakukan praktikum membuat roti. Nabila yang merupakan anggota kelompok tersebut mencampurkan tepung terigu, telur, susu, mentega, susu, air, dan ragi hingga membentuk adonan. Adonan tersebut disimpan dalam wadah tertutup selama 1 jam. Setelah 1 jam berlalu, adonan roti mengembang. Mengapa demikian? Berarti kan dia membuat adonan roti karena ada ragi di sini ya. Ragi itu dia akan memecah glukosa menjadi memecah glukosa dengan cara fermentasi, sehingga menghasilkan hasil fermentasinya itu akan menghasilkan gas yang namanya karbon dioksida. Berarti si ragi akan melakukan namanya fermentasi memecah C6H12O6, atau dalam bahasa kerennya adalah gula atau glukosa dari tepung-tepungan, bisa jadi ya. Glukosa menjadi hasilnya adalah CO2. Ya intinya ada CO2-nya gitu. Maka jawaban yang tepat adalah A. Selama fermentasi adonan roti dihasilkan gas karbon dioksida. Ya betul. Maka jawabannya adalah A. Oke, soal nomor 27. Sebenarnya yang B ini hampir benar, gula dalam adonan berubah menjadi gas karena dengan bantuan ragi melalui fermentasi. Tapi gasnya di sini apa? Tidak dijelaskan. Maka jawaban yang tepat itu yang A. Oke, soal nomor 27, sekelompok siswa melakukan percobaan dengan perangkat percobaan sebagai berikut. Ini ada kecoa, indikatornya hidrogen karbonat. Ini ada biji kecambah, indikatornya hidrogen karbonat. Ini ada tabung reaksi berubah menjadi kuning warna tetap. Dari gambar, kalau adik-adik tahu, kalau menggunakan indikator hidrogen karbonat itu adalah untuk uji respirasi atau pernapasan. Karena kadar indikator hidrogen karbonat ini dia sensitif dengan konsentrasi CO2. Nah, berdasarkan perangkat percobaan di atas, tujuan percobaan yang dilakukan oleh kelompok siswa tersebut adalah A. Menguji adanya oksigen dalam udara pernapasan. Enggak ada oksigen dalam udara pernapasan. Dia membutuhkan oksigen, iya. Yang B. Menguji dihasilkannya H2O dalam proses pernapasan. Oke, pernapasan kita itu kan O2. Kan di tubuh kita ada makanan yang namanya C6H12O6, kemudian melalui oksidasi, melalui udara yang kita makan, dia akan mengubah makanan yang ada di tubuh kita melalui proses oksidasi namanya, dengan bantuan oksigen yang kita hirup, maka akan menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O. Berarti hasil pernapasan ini namanya respirasi. Kenapa sih kita bernapas mengambil oksigen, memanfaatkan oksigen? Fungsinya adalah untuk membantu memecah glukosa atau nutrisi yang ada di tubuh kita melalui proses oksidasi, membutuhkan oksigen. Hasil dari pernapasan atau respirasi tadi maka akan menghasilkan CO2 ditambah H2O. Sistem respirasi ini berkebalikan dengan sistem yang namanya fotosintesis, di mana fotosintesis itu akan membutuhkan CO2 dan H2O untuk menghasilkan O2 dan glukosa. Jadi respirasi ini adik-adik dia adalah kebalikan dari proses fotosintesis. Kalau respirasi ini menguraikan, kalau fotosintesis adalah metabolisme untuk menyusun kembali. Maka jawaban yang tepat adalah menguji adanya CO2 dalam udara pernapasan, karena hidrogen karbonat ini dia sensitif dengan konsentrasi CO2. Maka bisa kita lihat hasil ujinya
dari tabung reaksi ini. Lanjut ke soal nomor 28. Yang membedakan sel hewan dengan sel tumbuhan ditunjukkan oleh nomor. Yang membedakan antara sel hewan dengan sel tumbuhan ditunjukkan oleh nomor. Oke, kita lihat ya. Yang satu ini namanya inti sel, yang kedua ini adalah RE kasar atau retikulum endoplasma kasar. Kemudian menempel di titik-titik retikulum endoplasma kasar itu adalah namanya ribosom. Kemudian baru yang licin ini namanya RE halus. Kemudian nomor 10 sitoskeleton, nomor 11 itu adalah membran sel. Yang paling luar itu namanya dinding sel. Kemudian yang kayak sosis makanan ini, yang kayak burger ini, kayak hotdog ya, itu namanya mitokondria. Oke, mitokondria. Kemudian yang hijau ini namanya kloroplas, yang besar ini namanya vakuola untuk menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Kemudian ini namanya badan Golgi. Nah, yang membedakan sel hewan dengan sel tumbuhan ditunjukkan oleh nomor. Sel hewan juga memiliki semuanya ini kecuali vakuola, hewan tidak punya. Kloroplas atau klorofil, hewan tidak punya. Maka jawaban yang tepat adalah kloroplas, yaitu nomor 8. Kloroplas hewan tidak punya, vakuola juga tidak punya, tapi vakuola tidak ada option jawabannya di sini. Dan dinding sel hewan juga tidak punya, karena kan hewan atau manusia dia tidak punya dinding sel, tapi dia cuma hanya punya membran sel. Makanya jawaban yang tepat adalah dinding sel dan kloroplas atau klorofil. Tumbuhan hanya yang membedakan hewan dengan tumbuhan adalah bahwa hewan tidak memiliki yang namanya klorofil dan tidak memiliki dinding sel. Maka jawabannya adalah 12 dan 8. Oke, soal nomor 29. Salah satu organ pada tumbuhan adalah batang. Ini adalah gambar penampang melintang batang. Batang tersusun dari berbagai jaringan yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri. Berdasarkan gambar di atas, pernyataan yang benar berikut ini adalah. Oke, kita checklist dulu bahwa yang bagian luar ini namanya epidermis, kemudian di dalamnya ada korteks. Bagian yang pinggir ini namanya adalah floem. Bagian yang ke dalam ini namanya xilem. Kemudian pemisah antara floem dan xilem itu namanya cambium. Barulah di tengah ini namanya empulur. Salah satu organ pada tumbuhan adalah batang. Batang tersusun dari berbagai jaringan yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri. Berdasarkan gambar di atas, pernyataan yang benar berikut ini adalah A. Bagian yang ditunjuk oleh huruf R berperan dalam mengangkut air dan unsur hara dari tanah menuju bagian tumbuhan yang membutuhkannya. R itu adalah floem, fungsinya adalah membawa hasil fotosintesis, dari daun dari daun ke akar atau ke seluruh tumbuhan. Kalau xilem itu fungsinya membawa zat hara dari akar ke daun. Itu aja, karena floem dan xilem ini adalah disebut sebagai pembuluh pengangkut. Keduanya kita sebut sebagai pembuluh pengangkut bagi tanaman. Maka jawaban yang tepat adalah B. Bagian yang ditunjuk oleh huruf T berperan dalam pertumbuhan sekunder yang dipengaruhi oleh lingkungan. Kambium itu untuk pertumbuhan sekunder sebagai lingkar tahun. Yang C. Berkas pembuluh yang mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju bagian lain ditunjukkan oleh salah ya. D. Bagian yang berperan dalam menyimpan cadangan makanan dalam batang seperti pada batang tebu ditunjukkan oleh huruf U. Bukan. Batang tebu itu di bagian korteks. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 30. Hewan ini dikenal memiliki kecerdasan dan kekuatan yang tinggi karena dapat mengangkat beban yang berat
10-50 kali berat badannya. Di dalam Al-Quran terdapat nama surat yang merupakan contoh dari hewan dengan karakteristik tersebut, yaitu surat An-Nahl artinya lebah, Al-Fil artinya gajah, An-Naml artinya semut, Al-Baqarah artinya sapi betina. Maka jawaban yang tepat adalah si gajah. Oke, soal nomor 30. Terdapat suatu hewan yang dijelaskan dalam Al-Quran di mana dia memiliki rumah yang sangat rapuh. Kemampuan hewan dalam membuat rumahnya tersebut merupakan contoh dari perilaku. Rumah yang sangat rapuh hewan tersebut dalam surat Al-Ankabut ayat 41, di mana perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung adalah seperti laba-laba. Maka laba-laba, kemampuan dia membuat rumahnya seperti tersebut merupakan contoh perilaku yang namanya insting. Bukan coba-coba, bukan pembiasaan, bukan percobaan, tapi adalah insting yang sudah ada di bawahnya sejak sifat genetika di dalam tubuhnya, berarti namanya insting. Oke, nomor 32. Soal nomor 32, perhatikan ayat Al-Quran surat An-Nahl ayat 8 berikut ini. Wal khail wal bighal wal hamira litarkabuha wazina. Dia telah menciptakan kuda, bagal, keledai untuk kamu tunggangi. Ketiga hewan yang disebutkan dalam ayat di atas A, B, C termasuk ke dalam kelompok kuda, bagal, dan keledai itu masuk ke dalam kelompok mamalia. Aves itu kelompok burung, reptil itu kadal-kadalan. Burung di sini juga bisa ayam ya. Amfibi itu katak atau kodok. Lanjut ke soal nomor 33. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim menjelaskan bahwa jika seseorang mengkonsumsi suatu buah tertentu dapat menangkal racun dan sihir selama sehari penuh. Buah yang disebut pada hadis tersebut memiliki keanekaragaman variasi pada level. Hadis tersebut berbunyi, barang siapa yang memakan 7 buah kurma ajwa di pagi hari, dia tidak akan terkena sihir atau racun pada hari itu. Kurma itu kan dia memiliki keanekaragaman variasi. Kalau dia keanekaragaman variasi itu dia berada pada level molekul. Pada level tingkat gen. Dia dari satu spesies, tapi varietasnya banyak atau variasinya banyak. Misalnya kurma, ada namanya kurma ajwa, kurma nabi, banyak ya jenis kurma. Itu dari tingkat gen. Kemudian soal ke-34, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 99 yang artinya, perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan perhatikan pula lah kematangannya. Hormon tumbuhan yang berperan dalam peristiwa yang disampaikan pada ayat tersebut adalah, pertama, kata kuncinya adalah yang mengatur tentang kematangan buah. Untuk kematangan buah itu diatur oleh hormon namanya etilen atau gas etilen. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah. Untuk mengatur berbuah itu hormon didorong oleh hormon yang namanya giberelin. Kalau untuk buah, memicu tumbuhnya buah itu giberelin. Kalau untuk mematangkan si buah itu hormon etilen. Maka jawabannya yang tepat adalah yang D. Kalau auksin itu hormon pemanjangan sel. Dia akan mencetus untuk pemanjangan sel. Kalau sitokinin fungsinya dia kayak menghambat perkecambahan. Dia juga berperan dalam pembelahan sel dan lain-lain. Itu dia ya. Kita lanjut ke soal nomor 35. Perhatikan grafik berikut. Grafik ini adalah grafik siklus menstruasi pada wanita. Berdasarkan gambar di atas, kondisi di mana wanita dilarang untuk melaksanakan ibadah sholat, puasa, dan tawaf adalah berarti dia lagi menstruasi, lagi haid. Haid yang ditandai dengan keluarnya darah dari
reproduksinya. Berarti dari sini satu di sini berarti ya di bagian sini. Dari hari pertama sampai hari ke-7 biasanya. Nah, apa tanda-tandanya pada hari menstruasi itu? Kita lihat ya. A. Hormon progesteron menurun, benar. LH meningkat tajam, salah. LH meningkat tajam pada hari ke minggu kedua setelah menstruasi. Itu untuk pematangan sel telur fungsinya LH, berarti tidak. Kalau B. Hormon estrogen meningkat, progesteron meningkat, endometrium menebal. Ini tidak. Ini adalah setelah terjadinya pembuahan, setelah jadinya pematangan dan sel telur lepas dari ovarium, barulah terjadi penebalan dinding uterus itu pada minggu ketiga sampai minggu keempat. Yang C. Hormon estrogen menurun, progesteron menurun, endometrium meluruh. Meluruhnya endometrium itulah yang menyebabkan keluarnya darah haid. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Sementara yang D, hormon FSH meningkat. FSH ini adalah follicle stimulating hormone, di mana folikel ini akan mengalami pematangan sehingga endometrium meluruh. Dia akan matang setelah dia folikel ini masaknya ketika LH-nya memuncak pada minggu kedua. Maka terjadi menstruasi di hari pertama itu sampai hari ke-7 atau di minggu pertama itu adalah pada kondisinya di mana hormon estrogennya menurun, progesteron menurun, endometrium meluruh. Kemudian lanjut ke soal nomor 36. Terdapat salah satu jenis olahraga yang sering dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama istrinya Aisyah radhiyallahu anhu, seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud. Olahraga yang dimaksud dalam hadis tersebut bermanfaat terutama untuk melatih. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, aku ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah perjalanan. Pada saat itu tubuhku masih ringan. Kami singgah di sebuah tempat dan Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk meneruskan perjalanan. Lalu Nabi berkata kepadaku, mari kita lomba lari. Jadi kata kuncinya adalah olahraga lari. Berfungsi untuk melatih otot kaki. Kita lanjut ke soal nomor 37. Efek rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global berpengaruh negatif terhadap kehidupan, salah satunya bagi terumbu karang seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, apakah yang terjadi pada gambar B? Ini ya terumbu karang mulai menguning, kemudian putih, kemudian mati. Terjadinya pemanasan global otomatis karena suhu bumi meningkat. Akibatnya adalah salah satunya naiknya permukaan air laut. Naiknya permukaan air laut. Akibatnya apa? A. Karang mengalami kematian karena kehilangan sumber makanannya yaitu plankton yang mati akibat suhu air laut yang memanas, itu tidak. Yang terjadi pada si B itu kenapa si karang itu bisa putih? Karang itu hidupnya karena dia bisa bersimbiosis terutama dengan alga yang namanya zooxanthelle. Itu ya. Si terumbu karang itu kenapa dia bisa hijau di dalam air laut? Karena dia bersimbiosis dengan alga zooxanthelle yang menyebabkan dia mampu mengambil nutrisi atau makanan yang ada di dalam laut. Itu dia. Tetapi karena karang mengalami pemutihan disebabkan alga yang bersimbiosis dengan air laut tadi meninggalkan si karang tadi karena dia sensitif terhadap suhu sehingga karang kehilangan warnanya. Tadi karena pemanasan global yang salah satunya naiknya permukaan air laut, kemudian naiknya suhu global, otomatis suhu laut itu juga naik. Nah itu dia si alga zooxanthelle ini udah nggak mau lagi bersimbiosis dengan si
terumbu karang sehingga dia meninggalkan si terumbu karang. Lama-kelamaan terumbu karang itu dia akan pucat putih dan akhirnya akan mati. Maka jawabannya adalah yang C. Soal nomor 38, setelah fertilisasi sel telur dan sel sperma membentuk zigot, ini sel telur kemudian dia akan terjadi pembuahan atau fertilisasi, yaitu bertemunya sel telur dengan sel sperma akan menghasilkan yang namanya zigot. Zigot ini dia akan membelah menjadi morula. Kemudian morula akan membelah lagi menjadi blastula. Kemudian blastula ini akan membelah lagi menjadi gastrula. Nah, ini dari zigot, morula, kemudian blastula, kemudian yang ini gastrula. Zigot dari 1 sel, kemudian menjadi 2 sel, kemudian menjadi 4 sel, kemudian menjadi 8 sel. Maka pembelahan ketiga zigot akan menghasilkan embrio awal dengan jumlah selnya sama dengan jumlah ayat dalam surat Al-Bayyinah, yaitu dengan jumlah suratnya 8 ayat. Berarti dia cuma ada 8. Itu dia. Al-Kafirun 6 ayat, Al-Quraisy 4 ayat, Al-Balad 20 ayat. Kita lanjut ke soal nomor 40. Sebenarnya nggak ada gambar, tapi kita bisa menebak, kita cukup tahu aja yang mana yang dimaksud di dalam gambar. Seorang dokter jika ingin melihat kondisi kehidupan seseorang atau menentukan seorang telah meninggal, maka akan melakukan pengecekan refleks mata. Dokter akan mengarahkan cahaya senter ke arah mata. Jika orang itu masih hidup, pemberian cahaya akan direspon dengan terjadi perubahan ukuran pada bagian yang ditunjuk oleh huruf. Kita nggak tahu, tetapi adalah bagian itu namanya pupil mata. Dia akan mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Dia mengecil bisa membuka atau membesar. Disebut sebagai pupil mata. Itu dia adik-adik 20 soal dari pembahasan soal KSM tahun kemarin. Dari soal nomor 21 sampai soal 40 bagian biologinya untuk materi IPA MTS. Semoga adik-adik yang akan berjuang besok di KSM 2024 diberikan kemudahan dalam menjawab soalnya, dan jangan lupa untuk memahami strategi, tips, dan trik menjawab soal KSM dengan benar dan tidak banyak kesalahan di dalam menjawabnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung channel YouTube Neni Damai dengan cara subscribe, like, dan komen. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.